Saudara, DPRD menggelar rapat pansus terkait hak angket dan pemakzulan Bupati Sudewo atas kebijakan pajak yang naik 250% mulai pekan ini. Sejumlah pihak dipanggil untuk menelusuri inisiator kebijakan yang memantik reaksi keras publik ini. DPRD Pati memulai rapat pansus terkait pemakzulan Bupati Sudewo karena kebijakannya menaikkan pajak hingga 250%. Pansus mengundang sejumlah pihak, diantaranya 3 camat, kepala desa, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Pati. Salah satu camat menjelaskan terkait surat edaran bagi masyarakat yang mewajibkan warga menunjukkan bukti lunas pembayaran PBB jika ingin mengurus administrasi di kantor kecamatan. Surat pelayanan itu merupakan inovasi kami dalam rangka pelunasan pajak, di mana dalam Pergub dinyatakan bahwa upaya penagihan itu diantaranya juga dengan upaya memperingatkan atau teguran. Sementara itu, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati Teguh Bandung Waluyo menegaskan, usulan kenaikan pajak 250% bukan inisiatif ketiga camat yang hari ini menyampaikan keterangan. Inisiatif itu berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Pati. Terkait pernyataan Pak Bupati terkait dengan 250% kenaikan itu, salah satu usulan dari camat, kades dan tokoh masyarakat, ternyata camatnya tidak. Dia sudah disampaikan bahwa gini ya kenaikannya, camat menyetujui, bukan usulan mereka. Kementerian Dalam Negeri akan mengawal proses rapat pansus DPRD Kabupaten Pati dan menghormati keputusan pansus terhadap Bupati Sudewo. Wamendagri memastikan Bupati Sudewo masih aktif hingga kini. Masih aktif atau sudah non-aktif, Pak? Masih aktif sejauh ini. Sudah dipanggil, Pak, dengan Kemendagri, Pak? Ya, ada proses komunikasi, ada proses teguran, ada proses evaluasi. Hingga kini rapat pansus hak angket dan pemakzulan Bupati Pati Sudewo masih berlangsung. Sementara itu, aliansi masyarakat juga mendirikan posko untuk menampung aspirasi warga Pati serta rencana aksi massa jilid 2 setelah unjuk rasa 13 Agustus lalu. Tim Liputan Kompas TV. Kita bahas terkait rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati bersama dengan anggota Komisi 2 DPR, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Khozin yang sudah hadir di studio. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya. Nanti juga akan bergabung pakar hukum tata negara, Profesor Juanda, dan juga dari DPRD Pati, Ketua Komisi C DPRD Pati, fraksi Partai Demokrat, Joni Kurnianto. Oh, ternyata informasinya sudah bergabung, Pak Joni melalui sambungan virtual. Selamat malam, Pak Joni. Malam, kok nggak kelihatan gambarnya ya? Baik, ya sudah tersampaikan, sudah terlihat di layar Kompas TV saat ini. Saya akan ke Mas Khozin dulu. Mas Khozin, ya, kalau melihat pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati ini apakah langkah yang proporsional untuk menangani, ya kalau dibilang ini krisis kepemimpinan di Pati sekarang ya? Itu merupakan langkah proporsional menurut Anda? Ya, yang pertama kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 23 2014 ya, di sana secara konstitusional diatur tentang bagaimana mekanisme kepala daerah itu diberhentikan ya melalui proses politik di DPRD diantaranya, di mana DPRD membentuk satu pansus dan kemudian dalam pansus itu kemudian akan merekomendasi apa yang akan direkomendasi tergantung case-nya. Nah, terkait dengan kasus Pati ini menurut kami ada 2 perspektif yang bisa dilihat. Yang pertama, secara politik apa yang dilakukan oleh masyarakat Pati patut kita apresiasi bahwa saluran yang sudah diatur di dalam konstitusional kita itu semua ditempuh, menyatakan pendapat di permukaan umum dilakukan oleh masyarakat Pati pada 13 Agustus yang lalu. Kemudian secara politik masyarakat Pati melalui perwakilan menyampaikan dokumen-dokumen apa yang menjadi atensi dan aspirasi dan itu ditindaklanjuti oleh seluruh fraksi di DPRD Pati, yaitu dengan membentuk pansus. Kalau tidak salah dari terbentuk kemudian sampai 60 hari ke depan akan ada hasil apa yang kemudian menjadi kesimpulan dari proses politik yang dilakukan oleh DPRD Pati seperti itu. Baik, saya ke Bung Joni. Ya, saya Mas. Baik, saya dengar hari ini juga terus simultan ya rapat pansus hak angket ini dilakukan di DPRD Pati. Yang saya ingin saya tanyakan,
saya dengar juga ada 12 poin dugaan pelanggaran Bupati Sudewo ini. Seperti salah satunya tadi yang berencana menaikkan PBBP 2 tadi. Nah, soal ketidaktransparan dana desa juga ada, atau PHK pegawai honorer juga ada mengemuka. Kira-kira secara rinci 12 temuan tadi apa saja yang secara simultan dibahas di pansus hak angket? Jadi yang dibahas ya mulai kemarin itu tentang masalah di RSUD Suwondo ya. Jadi di sana ada pemberhentian 220 karyawannya yang udah kerja, ada yang 15 tahun, 10 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Itu melalui suatu tes yang kita anggap kemarin kurang baik ya. Kemudian juga ada juga masalah mutasi jabatan, kemudian rangkap jabatan, kemudian masalah PBB naik 250%, ada PKL, pajak PKL 10% ya, dan banyak lagi lah, 12 banyak sekali itu, Mas. Gitu, Mas. Itu masuk ke 12 poin itu tadi. Nah, saya juga hari ini mendengar menggali keterangan dari 3 camat di Pati ya Pak ya, Joni ya? Iya, dari apa yang jadi sorotan di sana sejauh ini untuk penggalian keterangan dari 3 camat ini? Jadi kami tim pansus hak angket itu kami menanyai tentang atau fokus tentang PBB ya, masalah kenaikan PBB 250%. Jadi kami menanyai Kades, menanyai camat. Dalam hal ini kemarin kan disampaikan bahwa itu asalnya dari dari yang disampaikan oleh Kades dan camat. Ternyata setelah kita panggil jawabannya tidak ada inisiasi ataupun usul dari Kades maupun camat. Nah, itu tadi ya, satu contoh baru 3 Kades dan 1 camat, dan 1 Kades itu adalah 1 ketua Posopati, ketua kepala desa seluruh Pati, sekawan Pati, menyampaikan tidak ada, bahkan dia tidak diundang. Ya itu sudah. Ini langkah-langkah yang dilakukan oleh pansus hak angket. Saya ke Prof. Juanda, sudah hadir juga di studio Prof. Juanda. Selamat malam, Prof. Malam. Ini ya, kalau saya tadi bertanya ke Mas Hojin soal proporsionalitas langkah DPRD melakukan atau membentuk pansus angket pemakzulan. Nah, sejauh ini proporsinya sudah pas yang dilakukan oleh DPRD tadi, karena langkah konstitusional bagaimanapun kalau mau menggulingkan seorang pemimpin termasuk di daerah kan harus melalui langkah-langkah yang konstitusional. Menurut Anda sudah proporsional? Ya, saya kira sudah tepat. Itu implementasi dari negara hukum, prinsip negara berkonstitusi, semuanya diatur di dalam Undang-Undang 23 2014, tentu di pasal 76, pasal 79, 80, semuanya mengatur soal bagaimana ketika DPRD menganggap bahwa ada kebijakan pemerintah daerah ya yang dianggap meresahkan masyarakat atau memang melanggar kepentingan umum, yang tentu dalam konteks ini adalah berkaitan dengan dianggap itu adalah melanggar peraturan perundang-undangan. Hak inilah yang digunakan oleh DPRD ya, hak menyelidiki apakah benar atau tidak itu. Persoalan kebenaran atau tidak itu kan inilah namanya pansus hak angket ini bergulir. Dan ini kita berharap tidak dalam konteks politis saja tetapi secara hukum. Yang ingin saya tekankan juga di sini ya, bahwa kalau tadi saya dengar ada 12 item pelanggaran atau hal-hal yang menjadi alasan mengapa hak angket ini bergulir di DPRD Pati ya. Tetapi yang sangat santer itu adalah soal kenaikan pajak bumi dan bangunan 250%. Dan lain tadi saya pikir itu merupakan satu argumentasi alasan-alasan secara hukum dan secara politik ya mengemuka. Dan khusus untuk kenaikan PBB perlu saya tanya dan memperdalam dalam hal ini. Apakah kenaikan PBB itu 250% itu tidak melalui persetujuan DPRD misalnya? Kalau itu melalui persetujuan DPRD, menurut saya dalam konteks satu item itu tidak bisa disalahkan bupati saja. Ini menarik ini. Bung Joni, saya ke Bung Joni dulu ya, Mas Hojin. Saya harus tanyakan ini. Apakah sudah juga dibahas soal kenaikan pajak 250%? Kan mekanismenya seyogianya, selazimnya itu dibahas juga di DPRD. Kenapa tiba-tiba setelah ada kebijakan baru ada protes-protes? DPRD juga punya andil sebenarnya untuk mengesahkan ataupun menjalankan kebijakan yang diprotes oleh publik Pati ini, Bung Joni. Ya, kami di DPRD sama sekali tidak pernah diajak bicara tentang kenaikan clear ya, berarti PBB ini. Clear, tidak pernah. Ya. Nah, kalau sama sekali.
Kalau mekanisme seperti itu berarti ada yang dilanggar ya, Mas Ojin? Ya, kalau sependek pengetahuan kami, tentunya harusnya ada executive review ya. Artinya Kemendagri itu sebagai pintu terakhir untuk melakukan harmonisasi apakah produk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah itu tidak menabrak aturan di atasnya, seperti itu. Jadi ini juga menjadi alarm bagi seluruh stakeholder bahwa dalam setiap perumusan kebijakan itu tidak kemudian ujuk-ujuk kemudian langsung diimplementasikan atau disahkan, tapi harus dilakukan beberapa mitigasi, kajian, apakah itu sudah memenuhi partisipasi publik, apakah tidak menabrak norma aturan yang lain, kan seperti itu. Ketika kemarin kemudian Mendagri menyampaikan belum tahu menahu terkait informasi ini, kita juga di Komisi 2 khususnya mempertanyakan apakah executive review itu dilakukan atau tidak. Ini kan menjadi salah satu PR kita bersama, seperti itu. Ini berarti ya clear juga. Saya juga ingin tanyakan ke Bung Joni. Bung Joni, kalau tadi hanya soal pajak itu tidak didiskusikan. Kan tadi juga ada 12 poin yang menyangkut kebijakan yang tidak sesuai kebijakan publik lah begitu, keinginan publik lah begitu yang banyak diprotes oleh warga pun juga DPRD. Apakah yang lain-lainnya juga kebijakan-kebijakan ini tidak didiskusikan? Tapi jangan dijawab dulu ya Bung Joni, saya akan tanyakan itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami. Iya. Tadi saya sempat tanyakan pada Bung Joni, Wakil Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati. Bung Joni, kalau tadi dikatakan yang kebijakan kenaikan pajak 250% itu sebelumnya tidak didiskusikan dengan DPRD. Jangan-jangan kebijakan-kebijakan lain yang tadi masuk dalam 12 poin minusnya Bupati Pati ini juga tidak ada komunikasi atau diskusi dengan DPRD. Apakah benar demikian? Ya, memang sebagian besar tidak ada komunikasi dengan kami ya. Betul. Jadi seperti pemberhentian THL 220 orang di Rumah Sakit Suwondo juga tidak ada koordinasi dengan kami. Juga masalah kenaikan pajak untuk PKL 10% juga tidak ada. Hampir semuanya tidak ada. Jadi komunikasi Pak Bupati dengan kami DPRD mungkin agak terputus atau terhambat ya. Begini, sulit kita untuk mengkomunikasikan. Begini, Prof Juanda, kalau melihat kasus di Pati ini sebenarnya kan tidak terjadi di Pati ya. Banyak daerah juga berupaya untuk menaikkan pajak, PBB terutama di Cirebon, lalu meskipun dibatalkan atau direkalkulasi lagi, lalu di Bone yang hari ini yang sepertinya mulai memanas begitu, lalu di Jember, di Jombang. Nah, dari peristiwa-peristiwa ini kira-kira ini hanya semata-mata kebijakan yang tidak berpihak kepada publik, atau jangan-jangan juga ditambah dengan arogansi pemerintah daerah yang dibilang sama Pak Joni tadi banyaknya nggak didiskusikan sama DPRD. Ini kan salah satu bentuk arogansi pemerintah daerah sebenarnya. Ya, saya kira begini, tidak hanya arogansi kalau melihat dari aspek fungsi dari pengawasan DPRD tidak jalan. Kalau sebenarnya fungsi pengawasan DPRD jalan ya, saya tidak tahu di mana-mana itu memang apakah memang seluruh ini secara masif tidak jalan yang fungsi DPRD, fungsi pengawasan maksud saya. Harusnya kan mengawasi ini. Ketika misalnya ada riak-riak seperti ini atau ada kontrol pengawasannya ada, oh kenapa ini dinaikkan atau kenapa mutasi tidak ada berdasarkan ketentuan perundang-undangan misalnya. Nah, ketika itu harusnya DPRD, saya tidak hanya menyalahkan dalam konteks ini adalah hanya satu pihak misalnya atau melihat dari sisi bupati saja, tetapi yang kita pertanyakan di mana DPRD pada ketika misalnya bahwa bupatinya mengambil kebijakan seperti itu ya. Nah, oleh karena itu saya kira ini juga perlu diperkuat pengawasan. Artinya maksud Anda sebelum rakyat bereaksi harusnya DPRD dulu yang bereaksi? Iya begitu, kan wakil rakyat. Wakil rakyat di daerah kan DPRD. Maka DPRD dengan 3 fungsinya dalam konteks seperti ini ya, harusnya fungsi anggaran tadi atau fungsi budgeting dan segala macam fungsi pengawasan itu efektif berlaku ini. Tapi kan tidak. Nah, mungkin ini juga tren ini seluruh Indonesia, mungkin faktor penyebabnya memang di daerah sekarang ini krisis anggaran. Mungkin begitu ya. Mungkin begitu ya, ada krisis anggaran karena saya dengar juga dana transfer daerah di stop dari pusat. Ini yang biasanya ada di pos-pos anggaran di daerah dan sekarang di stop. Jadi akhirnya
kebijakan-kebijakan tadilah yang diambil untuk mencari jalan singkat, mencari penghasilan ataupun pendapatan asli daerah. Sebelum saya lanjutkan perbincangan, saudara, ada informasi dari warga Pati yang membuat posko masyarakat Pati bersatu di depan kantor DPRD Pati untuk mengawal pansus hak angket yang bergulir di DPRD Pati. Posko ini difungsikan untuk menerima aduan masyarakat yang merasa dirugikan dengan kebijakan Bupati Pati Sudewo. Selain itu, posko juga sekaligus menerima aduan masyarakat yang mengalami kekerasan aparat keamanan saat aksi unjuk rasa 13 Agustus lalu. Warga juga menggalang donasi berupa uang untuk mengawal kasus Bupati Sudewo di KPK yang diduga terlibat kasus korupsi DJKA saat menjabat anggota DPR periode 2019-2024. Nah, ini udah ada posko nih Mas Ucin di Pati. Anda juga di Komisi 2 sebagai anggota DPR di Komisi 2 punya fungsi pengawasan juga terhadap jalannya pansus hak angket di sana. Nah, kira-kira bentuk pengawasan apa yang akan dilakukan oleh Komisi 2 supaya nggak masuk angin juga nih hak angketnya? Ya, yang pertama tadi yang saya sampaikan tadi, mengapresiasi apa yang jalan yang dipilih oleh masyarakat itu adalah jalan konstitusional dan itu semua diatur. Kemudian yang kedua, ini harus dijadikan atensi, jangan sampai kemudian kejadian di Pati ini menjadi satu preseden yang itu rawan untuk kemudian ada pihak-pihak quote and quote yang menunggangi ini. Ini kan bagaimanapun akan mengganggu stabilitas ekonomi politik negara kita gitu ya. Jadi kami melihat dari penjelasan kawan-kawan pansus DPRD Pati, ini persoalannya kan tidak ansih hanya urusan kenaikan PBB, tapi ada 12 item, baik terkait dengan mutasi, terkait dengan rotasi. Tadi ingin saya menanggapi sedikit yang disampaikan oleh Prof. Juanda bahwa dalam praktek di lapangan tidak semua kebijakan eksekutif itu dalam jangkauan kawan-kawan di DPRD ya. Terkait dengan mutasi misalkan, kawan-kawan di DPRD itu secara praktek di lapangan tidak cukup punya akses dan fleksibilitas untuk masuk ke ruang itu. Ini pembelaan sama anggota dewan. Enggak, maksud kami kan begini, ini biar kita urai duduk bersama bahwa secara teoritis tidak sesederhana apa yang ada gitu ya. Bahkan BKN info yang kami dapat sudah bersurat 2 kali ketika penempatan RSUD tidak memenuhi unsur apakah yang bersangkutan ASN atau tidak. Ada norma yang dilanggar di sana, Prof. Saya yakin secara empiris di lapangan kawan-kawan DPRD juga nggak punya akses ke sana gitu untuk kemudian melakukan fungsi pengawasan gitu. Prof. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Mas. Jadi permasalahan Pati ini banyak hal yang kami di Komisi 2 tentu mengatensi betul karena kita bermitra dengan Kemendagri, dengan BKN dan seluruh pemerintahan daerah. Ini betul-betul harus kita jadikan alarm bagaimana kepala daerah itu harus punya trigger untuk mewujudkan kreativitas dalam mendongkrak ekonomi di daerah, tidak hanya bertumpu kepada dana bagi hasil atau dana transfer dari pusat. Prinsip otonomi daerah lah. Prinsip otonomi daerah harus bisa menghidupi daerahnya sendiri. Prof, pertanyaan yang sama, kira-kira gimana biar nggak masuk angin pas pansus hak angket ini mau dibawa kemana kira-kira biar nggak masuk angin? Ya, saya kira begini ya, memang ini kan lembaga perwakilan daerah yang memang tidak bisa lepas dari politik. Cuman memang politik itu landasannya aturan konstitusi ya. Nah, oleh karena itu saya kira memang ini perlu dikawal secara termasuk ya abang kita para DPR Komisi 2. Saya kira ini termasuk dari Kemendagri untuk mengawas secara objektif misalnya supaya artinya benar-benar nanti hasil dari pansus ini benar-benar punya argumentasi secara empirik, datanya lengkap, akurat segala macam, argumentasi hukumnya kuat. Jadi tidak menyasar kepada politisasi secara subjektif. Kita mau bahwa ini adalah secara objektif. Oh, benar-benar misalnya 12 alasan sebagaimana yang disebutkan tadi bisa dipertanggungjawabkan misalnya gitu. Oh, ternyata ini kan nanti kan bergulir, dipanggil para pejabat, dipanggil masyarakat segala macam ya, harus ya dilakukan begitu. Nah, kalau memang hak angket itu dilakukan. Ya, saya kira itu. Baik. Nah, terakhir ke Bung Joni, jadi kapan Bupati Sudewo akan dipanggil dalam pansus hak angket ini? Karena proses itu tetap harus dilakukan dan konon saya dengar juga kalau ini tidak benar-benar cepat dilakukan akan ada aksi susulan tanggal 25 Agustus nanti. Gimana nih? Ya, sebelumnya saya jawab dulu. Kita semua anggota pansus hak angket DPRD Pati, kita itu semangat dalam artian kita juga menghindari isu-isu bahwa anggota kami ini masuk angin. Jadi kami mulai pagi sampai sore kami membuka untuk akses untuk wartawan, pendemo, masyarakat ikut menonton
baik itu live streaming maupun langsung, silahkan masuk, langsung kita transparan terbuka. Jadi bisa dilihat mana ada anggota dewan yang main-main ya, itulah. Jadi saya yakin kita semua tuh sepakat untuk menyelesaikan pansus hak angket ini secepatnya dan dengan data yang akurat dan data yang patut bisa dipertanggungjawabkan gitu, Mas. Jadi kapan pansusnya merampungkan tugas nih dan bupatinya dipanggil? Nah, ini gini, entarnya untuk Bupati nanti sambil jalan. Ini yang penting kita memperkuat itu dulu, data-data yang ada dulu. Yang di OPD yang di bawahnya Pak Bupati. Nanti kalau sudah waktunya Pak Bupati dipanggil, pasti kita panggil. Dan kalau target dari Tatip kan kita dikasih waktu maksimal 2 bulan. Ya insya Allah tidak sampai 2 bulan lah, insya Allah gitu ya. Insya Allah, tapi belum berani nyebutkan targetnya Mas, belum berani karena memang maraton capek banget betul capek betul ya. Tapi yang harus kita lakukan untuk masyarakat. Ya, jadi kesimpulan perbincangan kita hari ini, proses konstitusional yang dilakukan di DPRD Pati ini semoga juga jadi contoh untuk daerah lain ya, Mas Sosin dan Prof Juanda. Kalau memang ada pemerintah daerah yang coba-coba mengeluarkan kebijakan di luar koridor, yaitu akibatnya seperti ini begitu, semua jadi tidak menjadi presiden bagi daerah lain. Baik, terima kasih Bung Joni, Prof Juanda dan Mas Sosin telah bergabung di Sapa Indonesia Malam untuk berdiskusi. Kita jumpa lain waktu. Selamat malam.